Teman-teman semua, hari ini tergantung kalian nontonnya hari apa, tapi ya kira-kira ini adalah awal di tahun 2022. Awal tahun dan tahun 2021, 2020 kayak roller coaster bagi sebagian orang. Ada yang roller coasternya naik, ada yang turun, ada juga yang naik, turun. Itu juga kayak jadi sesuatu yang punya ceritanya sendiri lah. Tapi basically kita bakal lupa lagi kalau kita nggak mempelajari itu. Kalau kata Siddhartha Gautama atau Buddha dibilang lesson will always be repeated until it is learned. Jadi kalau kita tarik misalnya 300 tahun terakhir, 200 tahun terakhir, 100 tahun terakhir, atau 30-40 tahun terakhir aja, krisis ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali, beberapa kali terjadi. Jadi kalau kita di Indonesia 98 itu ada krisis moneter, tahun 2008, 2010, kemarin 2020. Jadi sebenarnya mungkin tiap 5-10 tahun ada krisisnya masing-masing untuk dunia ini dari berbagai cara. Nah, poinnya artinya apa? Krisis pandemi COVID-19 terjadi sebentar lagi, atau bukan sebentar lagi, bisa jadi 5-10 tahun lagi ada krisis yang lain dengan berbagai jenis nama lainnya. Tapi kita belajar nggak sih kemarin pandemi ini separah apa mungkin bisnis kita, atau justru kita sudah belajar dengan sangat cepat sehingga bisnis kita ikut naik. Jangan salah, banyak teman-teman pengusaha yang bisnisnya ikutan naik dalam pandemi ini. Nah, poinnya adalah awal tahun, resolusi tahun baru itu kayak udah sering banget disampaikan, nggak akan saya sampaikan lagi. Yang mau saya sampaikan justru malah perubahan. Kita ngomong di kantor, ada nggak perubahan yang bisa teman-teman lakukan? Gitu. Ada tidak perubahan yang bisa teman-teman perbuat? Gitu. Kenapa ini penting? Karena kita sebenarnya gini. Oh ya, by the way, ini sangat aneh saya ngomong depan kamera. Pasti mukanya aneh, raut mukanya aneh, intonasinya aneh, kayak ngomong di depan kamera. Padahal di belakang banyak orang juga, cuma mungkin rasanya beda aja ketika dari tadi disuruh ngelihatnya ke depan kamera. Padahal kalau misalnya bodo amat dengan kamera itu akan jadi jauh lebih natural. Tapi nggak masalah karena baru awal-awal. Mungkin 200 video lagi, kalau ada 200 video lagi baru kita akan lihat perubahannya dari video ke 1, 100 dan video ke 200. Nah, poinnya gini, awal tahun atau apapun yang menjadi momen ketika sesuatu hal terjadi, misalnya lebaran kah, akhir tahun kah, mungkin habis libur panjang, atau misalnya habis pergantian CEO, atau misalnya ada pindah kantor, apapun itu bisa jadi momen yang bagus untuk kita membuat perubahan-perubahan di kantor atau perbaikan-perbaikan di kantor. Salah satu contohnya, ada riset dari Voucher Cloud di UK, dia menginterview 2000, bukan meriset dari 2000 eksekutif pekerja, karyawan yang bekerja. Ternyata risetnya menarik. Dari 8 jam kerja tiap harinya, ternyata yang efektif hanya 2 jam 53 menit dipakai buat kerja. Artinya lebih dari 5 jam tidak efektif dipakai buat kerja, hanya 2 jam 53 menit. Kaget nggak tuh? Lo gila, 8 jam kerja ternyata yang beneran kerja, beneran produktif, beneran menghasilkan cuma 2 jam 53 menit. Yang lainnya 5 jam dipakai buat apa? Surveinya dipakai buat internet, browsing, hal-hal lain selain kerjaan, ngobrolin hal-hal lain selain kerjaan, istirahat, makan, minum, rokok, kamar mandi, chatting, sosmed, WA, dan seterusnya. Termasuk ada di nomor 11 adalah nyari kerjaan lain. Jadi ternyata 5 jam kepake buat yang hahi. Jadi jangan-jangan di kantor kita lebih parah gitu. Jangan-jangan cuma 1 jam yang produktif. Produktif adalah yang menghasilkan outcome, output atau result. Jadi kita bisa ngecek di kantor apakah itu sudah bagus, atau jangan-jangan kita bisa bikin udah ngantor 3 jam aja lah, karena ternyata riset pun mengatakan bahwa 3 jam yang produktif, 5 jamnya dipakai buat belajar. Itu malah mungkin lebih berfaedah daripada kita kerja 15 menit, keganggu 30 menit, kerja 15 menit, istirahat sejam, tahu-tahu udah sore hari, tahu-tahu udah akhir bulan, tahu-tahu akhir tahun lagi, belum ada perubahan, belum ada pergerakan. Dan ini juga jadi momen kalau teman-teman mau melakukan perubahan yang besar, misalnya jam kerja, atau misalnya hari kerja, atau misalnya posisi, job desk, mau ningkatin promosi, atau pergantian apapun yang mau diganti awal tahun menjadi perubahan yang bagus dan harapkan menghasilkan perbaikan tentunya. Karena yang pasti adalah perubahan, anicca, perubahan itu adalah pasti. Tapi ketika ngomongin perbaikan, sebelum kita lihat hasilnya belum tentu. Kadang kita ganti pelatih, atau ganti pemain, atau ganti manajer, atau ganti tim, kita harapkan perbaikan, ternyata hasilnya bisa jadi penurunan. Tapi ada satu hal yang biasanya terjadi di kantor-kantor atau perusahaan, apalagi yang sudah jalan bertahun-tahun, yaitu apa? Yaitu adalah resistance dari timnya masing-masing. Yaitu ketika ada perubahan kayak, wah nggak mau perubahan, males perubahan, kayak ngapain gitu, gini aja udah enak kok. Perubahan dari dulu juga gini kok, ngapain kita gitu, atau dari dulu nggak gitu, ngapain kita gini.
ini. Hal-hal itu membuat para manajer atau CEO atau supervisor atau team leader biasanya ngerasa kayak gemes gitu loh, kayak niatnya baik tapi disalahpahamin, disalahartikan, sehingga orang-orang merasa bahwa perubahan itu mengancam. Risetnya mengatakan nih plus minus adalah 20% orang siap berubah kapanpun, artinya mereka kayak siap laksanakan samina watona, 60% wait and see, netral, mereka ngelihat perubahannya bagus atau enggak, perbaikannya berhasil atau enggak. Kalau bagus ikut, kalau enggak ya udah. Yang 20% itu adalah orang-orang yang kayak nggak mau, ngapain berubah, buat apa berubah, nggak mau berubah dan seterusnya. Kalau tim kita 10 enak 262, tapi kalau tim kita 100 gitu 20 orang nggak setuju, itu suaranya berisik sih. Jadi kayak menurutku ada satu hal yang bisa kita lakukan selain pertama paksakan. Ke culture itu sebenarnya bisa di culture shocking, yaitu paksain aja. Tapi yang menarik ada sebuah budaya sederhana yang teman-teman mungkin bisa lakukan di kantor atau di rumah atau di tempat masing-masing. Ini ada hubungannya dengan cara berpikir. Mungkin video berikutnya nanti tentang cara berpikir. Ternyata kita itu memang kayak manusia, makhluk yang punya habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu kayak kalau mandi ada orang yang misalnya sabunan dulu, sampoan dulu, atau misalnya sikat gigi dulu. Semua orang punya kebiasaannya masing-masing. Kalau berangkat kantor misalnya lewat jalur itu atau naik kendaraan itu kayak bener-bener jadi autopilot. Itu bagus untuk hal-hal yang memang kita nggak peduli, bodo amat. Tapi kalau kita untuk merangsang otak, perlu diadakan perubahan-perubahan sedikit sehingga otak kita terus berkembang, terus berpikir, terutama untuk hal-hal yang penting. Nanti kita bahas di video berikutnya. Tapi ini lebih ngajarin budaya perubahan, atau misalnya kalau di tempat kita disebut kaizen, perbaikan terus-menerus, budaya Jepang. Nah, poinnya adalah di sini kita ngajarin tim kita untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan rutin, terus. Tidak mulai dari perubahan paling nggak penting. Contoh, misalnya biasa pakai kaos, yuk besok kita pakai kemeja, atau kemeja yuk pakai kaos, pakai sepatu yuk sandal sepatu, itu kan nggak penting. Atau misalnya duduk mejanya dirubah posisinya, misalnya bulan depan dirubah lagi posisi mejanya gitu, dan seterusnya. Misalnya berangkat ke kantor biasa naik mobil, coba naik motor, coba naik Gojek atau Grab atau taksi online gitu. Jadi kayak itu membuat otak kita kayak terbiasa dengan perubahan-perubahan itu. Misalnya kita briefing, biasanya briefing di ruangan ini, coba ganti ruangan depan, ganti ruangan belakang, ganti di lantai atas gitu, atau apapun, kayak lakukan perubahan-perubahan. Biasa kamar mandi di bawah, coba kamar mandinya di atas, atau bisa divisi, pindah ruangan. Hal-hal itu membuat orang-orang mulai paham bahwa perubahan terjadi di perusahaan Anda. Perubahan terjadi terus-menerus dengan harapannya ada perbaikan tentunya. Sehingga ketika nantinya kita mulai memperkenalkan perubahan yang berarti, perubahan yang berpengaruh, perubahan yang berdampak, terutama terhadap pribadi masing-masing, mereka sudah kayak mulai terbiasa dengan adanya perubahan-perubahan itu. Tidak yang kayak dari dulu ya gini atau dari dulu nggak gitu, sehingga mereka mulai nyaman. Jadi lakukan perubahan-perubahan kecil, dan ini sangat bagus buat diri kita sendiri. Kayak saya juga mulai mencoba dari dulu mulai mencoba kayak, oh ya sekarang pakai celana pendek, besok pakai sarung, besoknya pakai celana panjang, atau besok pakai motor, mobil, atau misalnya biasa tidur di kamar yang satu, kamar yang dua, dan seterusnya. Itu kayak mengajari kita untuk kayak merubah bagaimana caranya kita kayak memahami tentang bahwa peta ini bisa diperluas gitu, apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, apa yang kita jalani setiap harinya. Nah, sekarang momen yang bagus untuk menginstal budaya baru, dan kalau mau Anda bingung budaya apa yang mau diinstal, bisa dimulai dengan budaya perubahan. Sehingga ketika perubahan mulai nyaman di kantor, perubahan mulai diterima di kantor, ketika Anda mau menginstal budaya-budaya yang lain, budaya-budaya yang lebih penting, itu nanti akan jauh lebih mudah diterima. Seperti yang dikatakan, ada yang mengatakan, namanya Bong Rizky, jika ini namanya zona nyaman gitu, kalau mau maju nggak nyaman, kalau mau nyaman nggak maju. Nah, kalau mau maju dengan nyaman, ya tadi lakukan perubahan terus menerus sehingga kita kayak makin terbiasa dengan perubahan, jadi ketika kita mau maju pun juga kayak tetap nyaman. Baik, terima kasih.